Assalamualaikum, welcome back to my channel. Balik lagi di channelnya Dapur Ega. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa teman-teman bantu subscribe dulu. Aktifin juga notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Hari ini aku mau bikin pastel isi bihun. Ini ekonomis, tanpa telur tapi renyah. Nah, ini pertama-tama aku mau bikin bahan isiannya dulu. Untuk bahan isiannya, nanti aku catat resepnya ini untuk per 250 gram tepung ya. Tapi ini aku bikinnya setengah kilo. Nah, pertama-tama tumis bumbu halusnya. Di sini aku pakai bawang merah, bawang putih. Kalau mau ditambahin cabai juga boleh dan juga lada. Kalau bumbunya udah harum, udah mateng ya. Ini tinggal dimasukin aja untuk wortelnya. Aku kasih dia sedikit air wortelnya. Terus dikasih seasoning kayak garam, gula, kaldu, dan diaduk sampai rata. Airnya itu sedikit aja, itu hanya untuk supaya si gula garamnya gitu larut ya. Terus aku masukkan juga daun bawang sama seledri dan diaduk kembali sampai semuanya ini tercampur rata. Kalau misalnya mau di skip untuk daun bawangnya itu juga terserah, ataupun misalnya wortelnya juga mau di skip nih, pengen pakai bihun aja juga boleh ya. Nah, kalau udah rata, ini aku masukin bihun. Aku pakai, biasanya aku tuh perbandingannya 1:2 gitu ya. Kalau aku bikinnya 500 gram si adonan pastelnya, aku pakai bihunnya ini sekitar 250 gram. Untuk wortelnya sama daun bawangnya itu disesuaikan aja, mau banyak atau sedikitnya. Nah, ini kalau misalnya udah masuk bihunnya, diaduk terus sampai rata, sampai semuanya pokoknya tercampur rata. Dan jangan lupa juga nanti untuk dikoreksi rasanya. Aku kalau bikin bahan isian gini biasanya rasanya itu sedikit lebih asin, karena dia kalau udah jadi rasa asinnya tuh berkurang gitu. Nah, ini kalau misalnya udah selesai, tinggal dimatiin apinya dan didinginkan terlebih dahulu. Untuk bahan isiannya di sini aku pakai tepung terigu. Ini aku bikinnya 500 gram. Terus aku tambahin sama sekitar 1 sendok teh garam sama 1 sendok teh kaldu bubuk. Terus di sini aku udah lelehin atau cairin 100 gram margarin. Nah, ini 100 gram margarin. Terus ini diaduk rata ya, diaduk sampai dia itu kayak membentuk butiran-butiran kecil. Nah, ini ngaduknya ini asal aja, pokoknya asal sampai semuanya ini tercampur rata. Biasanya aku juga suka nambahin sekitar 1 sampai dengan 2 sendok makan minyak goreng. Kalau misalnya dia udah rata, udah berbutir-butir gitu, ini aku masukkan air es. Air esnya ini aku pakai dari 140 sampai dengan 160 ml. Jangan terlalu banyak. Jadi memang nanti adonannya tuh bakal kayak agak berat. Yang penting dia nggak ada terigu kering gitu. Jadi semua adonannya itu udah basah, cuma dia memang nggak terlalu lembek gitu. Kalau misalnya pas mau dicetak nanti bisa didiemin dulu aja gitu. Nah, ini aku aduk pakai tangan ya. Aku aduk pakai tangan, tapi nggak perlu diulen. Ini cukup diaduk sampai rata aja. Nah, ini aku mau tambahin minyak. Aku tambahin minyaknya ini kurang lebih sekitar 1 sendok makan. Jadi itu sendok takar aku itu takaran setengah sendok makan. Berarti kurang lebih 15 milian ya. Kalau udah dimasukin minyak goreng, kemudian ini diaduk lagi aja sampai semuanya tercampur rata. Untuk airnya dimasukinnya itu sedikit demi sedikit biar nggak kelembekan. Nah, ini kalau udah tercampur rata, aku mau resting dulu. Langsung dibuka aja ya. Di restingnya ini sekitar 15 sampai dengan 30 menit. Terus aku mau cetak ya. Ini aku pakai alas silikon gitu. Sebelumnya adonannya udah aku timbang, kurang lebih beratnya itu 20 gram. Teman-teman bisa timbang 20 sampai dengan 25 gram, kemudian dipipihkan membentuk lingkaran. Aku jadi cetaknya itu sebesar lingkaran yang ada di alas silikon itu.
Kalau untuk berat 20 gram biasanya aku sebesar lingkaran itu, tapi kalau untuk berat 25 gram itu ngelebihin dari si lingkaran yang tengah itu. Kemudian dikasih isiannya ini secukupnya, dan usahain isiannya tuh bener-bener di tengah ya, jadi jangan sampai ada yang ke pinggir-pinggir, karena nanti dia kalau ke pinggir-pinggir itu rawan sobek terus bocor. Kalau misalnya bocor pas digoreng itu si minyaknya masuk, jadi nyerap banget minyak. Nah ini tinggal dirapatkan bagian pinggir-pinggirnya. Kalau mau lebih rapat lagi bisa ditekan pakai garpu gitu, tapi pelan-pelan aja gitu ya. Habis itu langsung dilipat atau dipilin untuk area pinggirnya. Nah kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya teman-teman mau pakai cetakan juga boleh sih ya. Aku tuh kurang bisa malah kalau pakai cetakan, jadi kan suka banyak. Biasanya kalau pakai cetakan itu kan dilipat, nanti ada sisanya ya. Yang sisanya itu suka aku kerjain itu belakangan, akhirnya dia kayak agak kering. Nah kurang lebih untuk prosesnya teman-teman bisa lihat di video aja ya. Ini disatuin, pokoknya pastiin isiannya itu jangan ada ke area pinggir yang bakal kita pilin, soalnya dia nanti suka rawan bocor. Nah dipilinnya begini. Nah kurang lebih seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai, kemudian siap untuk digoreng. Ini digoreng minyaknya agak banyak, dan pastikan minyaknya ini sudah benar-benar panas, tapi pakai apinya tuh api kecil aja. Biasanya aku kalau bikin dengan berat 20 gram per 250 gram itu bisa jadi sekitar kurang lebih 18-20. Nah ini digoreng sampai area bawahnya biasanya kecoklatan. Habis itu aku balik. Biasanya sih aku kayak cuman 1 kali balik, atau pas 2 kali balik juga bisa. Jadi pas masukin itu nanti nggak lama kan dia kayak agak ngembang tuh, langsung dibalik. Soal kadang kalau misalnya cuma 1 kali balik, nanti pas ngebaliknya itu suka agak susah, jadi dia suka udah ngembang satu sisi aja gitu. Nah ini kalau udah kecoklatan pokoknya udah matang, bisa diangkat. Setelah digoreng bisa ditiriskan dan disajikan. Nah ini dia pastel ekonomis isi bihunnya. Ini kalau misalnya teman-teman jual matang bisa dijual 5.004 sih. Kalau aku biasa jual 5.004 ya. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa untuk bantu like, share, dan subscribe. Thank you for watching, dan wassalamualaikum.